Satu cerita horor dari Rini Story akan kubacakan malam ini untuk kalian semua pendengar setia Rini Story. Satu cerita tentang seorang ibu dan anak yang melakukan perjalanan pulang pada malam hari. Gangguan apakah yang akan dialami oleh mereka berdua? Dan sebelum ke cerita, lihatlah ke kanan dan ke kiri kalian, karena bisa saja sosok yang akan kuceritakan sedang duduk di belakang kalian. Han, bangun. Ayo cepetan bangun, ucap Bu Lasmi membangunkan Farhan anaknya yang sedang tertidur di kursi rumah adik Bu Lasmi. Sudah 2 malam mereka menginap di sana, dikarenakan anak dari adik Bu Lasmi baru saja melaksanakan pernikahan. Aduh, apa sih Bu? Farhan masih ngantuk ini, ucap Farhan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ibunya pun menjawab, "Kita harus pulang sekarang, Han. Ibu sudah 2 hari nggak kerja. Besok pagi ibu harus masuk kerja." "Duh Bu, ini kan udah jam 1 malam. Kalau mau pulang, kenapa nggak dari tadi aja sih Bu?" "Ya kan, tadi ibu bantu-bantu dulu di sini. Kasihan tuh bibi kamu. Kalau nggak ibu yang bantuin, mau siapa lagi yang mau bantuin dia?" Dan dengan ketusnya, Farhan pun beranjak ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Singkat cerita, pukul 1 malam, akhirnya Farhan dan ibunya pun pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Farhan. Jarak menuju rumah Bu Lasmi lumayan cukup jauh, sehingga sepanjang perjalanan Bu Lasmi terus mengajak ngobrol Farhan agar ia tidak mengantuk di jalan. Pukul 1 malam, jelas saja jalanan sangat sepi. Hanya ada 1-2 kendaraan yang berpapasan dengan mereka. Sampai akhirnya tak ada satupun lagi kendaraan yang mereka temui. Gelapnya malam yang hanya diterangi oleh lampu motor milik Farhan membuat Bu Lasmi sedikit risau. Ditambah lagi semilir angin yang membuat bulu kuduk mereka menjadi berdiri. Awalnya Bu Lasmi berpikir kalau hanya dia yang merasa ketakutan. Namun ternyata Farhan anaknya pun merasakan hal yang sama dengan ibunya. Bu Lasmi menyadari itu ketika Farhan sedikit menggerutu dengan mengatakan, "Tuh kan, aku bilang jangan pulang sekarang. Malam-malam gini jalanan sepi banget. Ngeri banget deh Bu." "Iya, tapi kan ibu harus kerja besok kan. Udahlah, lanjutin aja perjalanannya. Udah tanggung juga kan, udah setengah perjalanan," ucap Bu Lasmi. Di tengah sepinya perjalanan, tiba-tiba ada sebuah cahaya mobil dari belakang motor mereka. Mereka berdua cukup lega, karena ternyata masih ada pengendara lain yang sama-sama melewati jalan itu. Mobil itu melaju dengan cepat hingga menyusul motor yang dikendarai oleh Farhan dan ibunya. Namun setelah menyusul motor Farhan, laju mobil itu sedikit menjadi pelan, dan mobil itu berjalan tepat di depan motor Farhan, seperti sengaja menghalangi laju motornya. Farhan dan ibunya tidak sedikit pun berpikir
mobil itu akan melakukan kejahatan kepada mereka. Mengapa seperti itu? Alasannya karena dari tadi mobil yang melaju di depan mereka adalah mobil ambulan. Mobil ambulan yang sepertinya sudah sangat tua, karena belakang dan kiri kanan bodi mobil itu terlihat sudah sangat berkarat. Farhan dan Bu Lasmi yang awalnya sedikit senang karena masih ada pengendara lain yang sama-sama melewati jalan itu, malah dibuat menjadi merasa tidak nyaman. Ya, tentu saja mereka merasa tak nyaman. Bayangkan saja jika kalian berada di posisi seperti itu. Mengendarai motor di jalan yang sangat sepi dan dihalangi oleh sebuah ambulan yang terlihat sudah tak layak untuk dipakai. Karena tidak nyaman berada di belakang ambulan itu, akhirnya Farhan pun menyalip kembali mobil ambulan itu. Bahkan ia sampai mempercepat laju motornya, hingga akhirnya mobil ambulan itu pun tidak terlihat lagi berada di belakangnya. Namun hal yang tak terduga malah mereka alami malam itu. Seperti sebuah mimpi, namun kejadian itu benar-benar nyata. Mobil ambulan yang tadi mereka salib tiba-tiba sudah ada kembali di depan jalan mereka. Jelas saja mereka berdua pun terkejut. Farhan yang tak ingin membuat ibunya semakin takut berusaha menyalip kembali mobil ambulan itu. Dengan sangat sengaja, mobil ambulan itu terus menghalangi laju motor Farhan, sampai mereka pun tidak bisa menyalip mobil ambulan itu. Dan tiba-tiba pintu mobil ambulan itu terbuka dengan sendirinya. Mata Farhan dan ibunya seketika dibuat melotot saat mereka melihat sosok pocong sedang duduk sambil tersenyum ke arah mereka berdua. Wajah pocong itu terlihat sangat hancur dan tanpa rupa sedikit pun. Karena terkejut, Farhan pun langsung memberhentikan motornya dan membiarkan ambulan setan itu menjauh meninggalkannya. Ya Allah, barusan itu apaan? Ucap Bu Lasmi kepada Farhan sambil memeluknya dari belakang. Farhan tidak menjawab pertanyaan ibunya. Badannya malah bergetar, sepertinya ia benar-benar dibuat syok saat melihat penampakan pocong itu. Bahkan Farhan seperti tidak sadarkan diri melihat anaknya yang seperti itu. Bu Lasmi terus menggoyangkan badan anaknya sambil menyuruhnya untuk beristighfar. Namun lagi-lagi mobil ambulan yang sudah jauh meninggalkannya tiba-tiba kembali muncul dari arah belakang mereka. Han, cepetan Han, cepetan jalankan motornya, teriak Bu Lasmi kepada Farhan. Namun tetap saja Farhan tidak merespon ibunya. Sampai akhirnya mobil ambulan itu pun semakin mendekat. Saat mobil ambulan itu melewati motor mereka yang sedang berhenti, laju mobil ambulan itu bergerak sangat pelan. Sampai-sampai Farhan dan Bu Lasmi melihat dengan jelas bahwa mobil ambulan itu tidak ada yang mengendarainya. Jelas saja, kini bukan hanya Farhan yang terlihat sangat syok. Namun dengan kejadian itu, Bu Lasmi kini mulai menangis. Dan yang membuat mereka benar-benar menjadi tambah ketakutan. Setelah ambulan itu sedikit melewati motor mereka, tiba-tiba ambulan itu berhenti.
dengan pintu mobil belakang yang masih terbuka. Dan masih ada sosok pocong yang duduk di sana. Tanpa diduga, mobil ambulan itu tiba-tiba mundur mendekati mereka berdua. Dan jelas saja, sosok pocong itu kini tepat berada di hadapan mereka. Namun entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Farhan mulai sadar dan langsung melajukan motornya dengan begitu cepat. Namun setelah melajukan motornya dengan cepat dan jauh meninggalkan ambulan itu, tiba-tiba ada suara wanita yang berbicara kepada Farhan. Namun itu bukanlah suara Bu Lasmi. Suara wanita itu berkata, "Mas, kok ibunya ditinggal?" Farhan pun langsung melihat ke arah kaca spion. Dan ternyata yang ia bonceng bukanlah Bu Lasmi, melainkan sosok pocong yang ada di dalam ambulan tadi. Karena ternyata saat mobil ambulan tadi mundur mendekati motor mereka berdua, Bu Lasmi langsung pingsan dan terjatuh dari motornya. Menyadari hal itu, Farhan yang sedang mengendarai motor dengan sangat cepat dan langsung dibuat terkejut ketika yang ia bonceng ternyata adalah pocong. Motornya pun seketika oleng dan langsung menabrak pohon yang sangat besar. Keesokan harinya, Bu Lasmi ditemukan di tengah jalan dengan keadaan masih pingsan. Begitupun dengan Farhan. Dia ditemukan oleh warga dengan keadaan sudah tidak bernyawa akibat menabrak sebuah pohon yang sangat besar dengan begitu kencang. Cukup menyeramkan ya kalau buat saya pribadi. Coba saja kalau kalian berada di posisi Farhan seperti tadi. Bayangkan kalian berada di jalanan yang sepi dan diganggu oleh sosok ambulan jurig tes setan atau kalau saya mah mungkin sudah kebebayan ya. Begitu dulu lah cerita malam ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.